البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan pada perkataan Imam Sa'di rahimahullah. Setelah menyebutkan beberapa pembatal puasa, beliau mengatakan, alhamdulillah. Ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Hadits muttafaqun alaih. Beliau bawakan hadits ini untuk menjelaskan bahwasanya makan dan minum membatalkan puasa ketika seorang menyengaja untuk makan dan minum dalam keadaan dia tahu dia sedang berpuasa. Adapun seorang yang lupa bahwasanya dia puasa kemudian makan, atau tanpa sengaja makanan masuk, maka yang demikian tidaklah membatalkan puasa. Berdasarkan hadis Abi Hurairah muttafaqun alaihi ini, man nasiya wa huwa shaim, siapa saja yang lupa dalam keadaan dia berpuasa, fa akala aw syariba, kemudian dia makan atau minum, falyutimma shaumahu, maka sempurnakanlah puasa. Nah, pada lafaz ini perhatikan ta'liq, wa qauluhu falyutimma shaumahu dalilun ala sihhati shaumi man aftara nasiyan bi aklin aw syurbin. Pada perkataan Nabi sempurnakanlah puasanya, ini dalil tentang sahnya puasa. Nah, orang yang berbuka dalam keadaan lupa dengan makan atau minum, dalam artian di siang hari bulan Ramadan lupa dia makan atau minum. Wa annahu yutimmu shaumal yaumil ladzi aftara fihi wa la yajibu alaihi al-qada, dan bahwasanya wajib atas dia untuk menyempurnakan puasa pada hari yang dia telah makan dan minum tadi, dan tidak wajib atasnya untuk mengqadha. Kenapa? Karena puasanya sah. Puasanya tidak batal dengan sebab hal tersebut, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berikan ta'lil. Kenapa kok tidak batal? Karena itu hakikatnya rizki yang Allah berikan kepadanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Sebab sesungguhnya hakikat apa yang dia makan dan minum itu adalah apa? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makan kepada dia dan memberikan minum kepada dia. Baik. Ini nas sahih terkait masalah puasa, dan juga secara umum di dalam kaidah syariat kita, bahwasanya seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang
maka tidak terkena dosa ketika dia melakukannya karena lupa atau tanpa sengaja. Baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah katakan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Man ya'ti bil qa'idah, kaidahnya bagaimana dalam qawaid fiqhiyah, dalam manzumah. Nah, Masadi rahimahullah ta'ala katakan dalam manzumahnya, wal khata'u wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budun ar-rahman. Sesuatu yang dilakukan karena khata', keliru, atau ikrah karena paksaan, dan atau karena nisyan, karena kelupaan, maka digugurkan tuntutan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau itu terkait suatu amalan ibadah, maka tidak membatalkannya dan tidak terkena dosa karenanya, kecuali apabila perbuatan keliru atau lupa itu berkaitan dengan hak orang lain yang menuntut adanya dhaman, menuntut adanya suatu ganti rugi, maka wajib mengganti rugi, karena dhaman kembalinya kepada ahkam wad'iyah, bukan ahkam taklifiyah. Nah, baik. Dan terkait orang yang makan dan minum karena lupa di siang hari bulan Ramadan, akhwat, kemudian dia ingat, baik, dia ingat. Ini padanya dua keadaan. Yang pertama, apabila ingatnya itu ketika makanan atau minuman masih di mulut, maka dia tidak boleh berdalil, ini rezeki sudah di mulut ditelan sekalian. Ketika dia menelan dalam keadaan ingat, berarti dia menyengaja dan itu batal. Batal puasa. Kenapa? Karena kewajiban dia ketika ingat kok makanan masih di mulut, maka wajib untuk apa? Wajib untuk meludahnya, wajib untuk mengeluarkannya. Baik. Dan makanan belum tertelan. Demikian pula kalau sebagian sudah tertelan dan masih ada yang di mulut, wajib untuk dia apa? Membersihkan mulutnya, dia meludah. Adapun kondisi kedua, kalau ingatnya sudah betul-betul tertelan. Nah, taib sudah tertelan, masuk ke kerongkongan, maka tidak dituntut untuk memuntahkannya. Taib tidak dituntut untuk memuntahkannya. Berarti itu sudah tertelan, ya sudah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila ada orang yang melihat saudaranya dalam kondisi puasa kok makan, minum, dan dugaan besar dia lupa, maka apakah wajib yang melihat itu memberitahu dan menegurnya, ataukah membiarkannya, biarlah, jangan mengganggu rezeki yang Allah berikan kepadanya? Maka dalam kondisi ini wajib bagi orang yang melihat untuk mengingatkan, bukan membiarkan, karena itu adalah secara zahir perbuatan mungkar di siang hari bulan Ramadan, dan masuk dalam keumuman man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman. Wajib atasnya untuk mengingkari, diingatkan, kamu sedang puasa, tidak boleh makan. Kamu sedang puasa, tidak boleh minum. Nah, wajib untuk mengingatkan yang melihat. Baik.
Barakallahu fiikum. Kemudian Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala masuk pada pembahasan tentang hal-hal yang disunnahkan seputar puasa. Faqala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra, muttafaqun alaih. Di antara sunnah dari sunnah-sunnah dalam berpuasa sebagaimana ditunjukkan dalam hadis ini, manusia senantiasa berada di atas kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadits akhrajahu al-Bukhari wa Muslim min hadits Sahal bin Sa'ad. Wal murad bi ta'jilil fitri an yakuna ba'da tahaqquqi ghurubi syamsi wa qabla salatil maghrib. Itu Nabi mengatakan manusia senantiasa berada di atas kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Maksud menyegerakan berbuka adalah apa? Menyegerakan berbuka setelah yakin matahari tenggelam, bukan asal-asalan, bukan sekedar doa karena cepat-cepat ayo gelap sedikit padahal mendung. Tidak boleh. Tapi berbuka setelah yakin memang betul-betul matahari tenggelam dan sebelum ditunaikannya salat maghrib. Nah, dari hadis ini jelas, nah, disunnahkannya untuk menyegerakan berbuka ketika telah yakin tenggelamnya matahari. Dan itu dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah fi'liyah beliau juga. Dalam hadis yang lain dari Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabatis syams faqad aftara as-shaim." Jika malam telah datang dari arah sana dan siang hari telah pergi dari arah sana serta matahari telah tenggelam, maka orang yang berpuasa telah berbuka, yaitu telah tiba waktu berbuka. Sehingga yang menjadi patokan adalah tenggelamnya matahari. Nah, dan disunahkannya menyegerakan berbuka ini disepakati oleh para ulama. Disebutkan oleh Ibnu Daqiq al-Aid, ta'jilul fitri ba'da tayaqqunil ghurub mustahabbun bittifaq. Nah, segerakannya berbuka setelah yakin matahari tenggelam itu disunnahkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Nah, namun di sana ada permasalahan ikhwan, bagaimana seseorang yang berbuka bersamaan dengan adanya keraguan di hati dia, sudah tenggelam atau belum? Nah, ketika mendapati seperti ini, kapan saja seorang kok pada dirinya ada keraguan, ini sudah tenggelam atau belum, maka tidak boleh sama sekali ketika itu dia untuk berbuka. Nah, tidak boleh dia berbuka. Kenapa? Karena al-yaqin la yazulu bisyak. Dia yakin di atas puasanya. Tidak boleh dia berbuka dari puasanya kecuali dengan sesuatu yang yakin juga. Sesuatu yang yakin yang dengannya seorang boleh berbuka apa Hanif? Apa? Tenggelamnya matahari. Nah, sesuatu yang yakin yang dengannya seseorang boleh berbuka yaitu setelah yakin tenggelamnya matahari. Kalau ragu matahari tenggelam atau belum, berarti sampai yakin baru boleh dia berbuka. Nah, di sini berlaku kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Sehingga tidak boleh asal-asalan, kayaknya sudah, kemudian makan. Kalau masih kayaknya sudah, makan ini tidak dibangun di atas yakin, tidak boleh. Nah, jadi jangan sampai seorang beramal, ingin mengamalkan sunnah menyegerakan berbuka, tapi malah terjatuh dalam keharaman. Nah, karena perkara ini harus dibangun di atas keyakinan. Maka ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr rahimahullah ta'ala, wa ta'jilu innama yakunu ba'dal istiqani bi maghribish syamsi.
Nah, penyegeraan ini hanyalah bisa terwujud setelah betul-betul yakin dengan tenggelamnya matahari. Wala yajuzu li ahadin an yuftira wa huwa syaqqun hal ghabati syamsu am la. Sehingga tidak boleh bagi seseorang untuk berbuka dalam keadaan dia ragu apakah matahari sudah tenggelam atau belum. Li'anna al-fardha idza lazima biyaqinin lam yakhruj anhu illa biyaqin. Karena suatu kewajiban apabila telah melekat pada seseorang dengan yakin, maka tidak boleh dia keluar darinya kecuali dengan yang yakin juga. Nah, kemudian dari hadis tadi, akhwan, la yazalun nasu bi khairin ma'ajalul fitr. Kita mengambil faedah terkait kebaikan umat ini. Bahwasanya sunnah ketika diamalkan itu menjadi sebab tetapnya kebaikan padanya. Nah, di antaranya adalah dengan menyegerakan berbuka ini. Taib, ketika sunnah tersebut ditunaikan, ini salah satu dalil, salah satu alamat masih tetapnya kebaikan yang ada pada kaum muslimin. Nah, dan di antara firqah yang menyengaja untuk mengakhirkan dan terang-terangan menyelisih sunnah ini adalah Rafidhah. Nah, mereka itu adalah Rafidhah yang menyerupai orang-orang Yahudi. Mereka patokannya bukan dengan tenggelamnya matahari. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadits Abi Hurairah dalam Sunan Abi Dawud dengan sanad yang hasan, la yazalu dinu zahiran ma ajjalan nasul fitra li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun. Senantiasa agama ini akan kokoh, menang, tegak selama manusia menyegerakan berbuka. Karena orang-orang Yahudi dan Nasara mereka mengakhirkan. Nah, dan itu ditiru oleh firqah Rafidhah. Nas'alullaha an yudammirahum. Baik, ini terkait sunnah dalam berbuka. Maka ikhwan, ketika seorang berbuka dan menyegerakan untuk tidak menunda-nunda, bukan karena kita kelaparan, bukan karena kita tidak kuat untuk lebih lama, tapi karena itu sunnah. Ya, karena itu sunnah. Maka ketika menyegerakan, ingat itu sunnah untuk bisa mendapatkan pahala padanya. Dan juga untuk kita menyelisihi Yahudi dan Nasara. Diingat, kita ingin menyelisih Yahudi dan Nasara sehingga semakin menambah nilai pahala. Walaupun sama-sama cepat makannya, sama-sama berbuka cepat, tapi yang satunya menghadirkan ini. Nah, menghadirkan ini sunnah. Dan ini penyelesaian terhadap Yahudi dan Nasara dengan orang yang cepat-cepat karena memang kelaparan. Ini nilainya berbeda. Nah, barakallahu fikum. Nasallallahu taufiq wassadad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka